Berapa kali makan nasi? Kalau di sini kan ya 3 kali atau Ya, 2 kali betul. ya. Kalau di Amerika bagaimana? Untuk keluarga saya, mungkin 1 kali sebulan. Oh ya. Astaga kak. Saya kira mau bikin 2 kali. 2 kali masih sedikit untuk orang Indonesia ya. Jadi orang di sana makan apa? Hai, welcome back to our Indonesian Language and Culture class. Hari ini konsepnya agak beda ya. Saya ditemani oleh Kakak Uni. Halo semuanya. Hari ini kita akan bincang-bincang tentang pemahaman lintas budaya, khususnya antara Amerika dan Makassar. Apa topiknya hari ini kakaknya? Topiknya adalah budaya makanan dan Aha. budaya menjamu. Hari ini kita akan bincang-bincang tentang perbedaan khususnya dari dua topik tersebut, Aha. di Amerika dan Indonesia. Ya. Tapi Indonesia itu sendiri khususnya pembahasannya di Makassar. Ya. Dan hari ini kita ditemani sama kakak Ren. Saya Jennifer. Saya dari Amerika Serikat dan sudah tinggal di Makassar selama 3 tahun. Sudah 3 tahun, sudah lama ya. Ya, lama sekali kakak. Makanya bahasa Indonesianya lancar. Iya, sudah bagus sekali. Oh iya kak, karena sudah lama tinggal di sini, bagaimana kesannya tinggal di Makassar? Ya, Panas? Iya, pasti panas sekali. Kami sangat senang bisa tinggal di sini. Orangnya sangat ramah di sini. Ada banyak pengalaman dengan orang Makassar, jadi kami sangat bersyukur. Oh. Berarti sudah ada banyak pengalaman ya, seperti makanan, minuman, apalagi bertamu. Iya, betul. Ya, sudah banyak teman juga di sini. Ya, karena 3 tahun pasti ada banyak hal yang akan kita bicarakan tentang Betul itu. sekali. Ya. Ya. Dan pastinya makanannya bagaimana? Sangat beda ya. Sangat beda dari Amerika. Ya. Ya. Baik, jadi hari ini kita akan bincang-bincang tentang itu ya, makanan, budaya menjamu. Apalagi sudah berapa tadi 3 tahun ya? Sudah 3 Pasti tahun. sudah banyak sekali pengalamannya tinggal di sini. Betul, sudah khususnya makanan, minuman, bertemu orang-orang dan semuanya. Itu semua yang akan kita bicarakan hari ini. Baik Kak, jadi yang pertama yang kami mau tahu itu tentang apa sebenarnya perbedaan paling mendasar antara budaya Amerika, khususnya dalam budaya makanan dan budaya Indonesia. Apakah di sana orang makan nasi juga, orang makan ikan juga, atau bagaimana? Ya, mungkin salah satu yang paling beda adalah makan nasi. Oh ya. Ya, ada nasi di Amerika. Pasti semua orang makan nasi, tapi beda dengan di sini. Di sini kalau belum makan nasi berarti belum makan. Betul. Iya. Tapi di Amerika kami jarang sekali makan nasi. Kalau di antara di sini. Berapa kali makan nasi? Kalau di sini kan ya 3 kali atau Ya, 2 kali betul. ya. Iya. Jadi pagi makan nasi Siang, goreng biasanya ya. ya, nasi Siang kuning. makan nasi ya kalau di sini di Makassar pagi makan nasi goreng atau nasi kuning. Siangnya makan nasi dengan ya banyak lauk. Malamnya juga makan nasi. Kalau di Amerika bagaimana? Untuk keluarga saya, mungkin 1 kali sebulan. Oh ya. Astaga kak. Saya kira mau bikin 2 kali. 2 kali masih sedikit untuk orang Indonesia ya. Jadi hanya harus makan 2 kali. Sebulan. Saya tadi mikirnya mau bilang 1 kali per hari. Ya mungkin oke ya, 1 kali per hari, sekali sehari ya. Tapi ya 1 kali 1 bulan, astaga kak. Makan apa berarti? Saya tidak bisa kak. Saya tidak bisa. Tidak bisa. Kami tidak bisa. Kami akan Ya. kemas ya. Betul. Jadi bagaimana? Dia Iya. kan karena tidak makan nasinya cuma 2 kali sebulan atau sekali sebulan. Jadi orang di sana makan apa? Kami makan sayur, makan daging, makan roti. Ya, jadi mungkin kebiasaan berbeda. Tidak harus makan nasi setiap hari. Ya, mungkin lebih banyak kentang di sana. Misalnya kak, makan sarapan, makan pagi, itu Iya. biasanya makan apa? Kalau sarapan, biasanya telur, mungkin roti. Telur dan buah. roti atau telur saja, roti saja atau bagaimana? Mungkin biasanya keduanya, roti dan telur. Ya. Roti
roti dan telur. Telurnya direbus, Aha. telurnya direbus atau di apa, di dadar atau Apa bagaimana? saja Digoreng. sebenarnya. Ya, Oh, mungkin terserah. tergantung orang. Ah, makan siang bagaimana dengan makan siang? Makan siang mungkin menurut saya lebih santai, seperti sandwich. Oh, itu Jadi pakai lebih roti. santai. Kalau kami makan siang itu lebih apa Kakak Jo? Lebih berat. Betul, dan besar, lebih banyak. lebih banyak. Kalau sandwich saja itu, khususnya saya, sandwich itu cemilan. Betul. Kami biasanya makan cemilan jam Ya. 5 sore, jam jam 5 4 sore sebelum makan malam. Ya, jadi terbalik karena makan malam untuk orang Amerika biasanya lebih berat. Oh. Sama makan malam kita juga masih kami berat juga ya. masih berat. Masih Ya. Jadi sandwich cemilan saja. Ya, kalau makan malamnya apa Kak? Lebih beratnya seperti apa? Biasanya daging, mungkin daging sapi atau ayam. Tergantung daerah, mungkin ikan juga. Tapi di daerah saya tidak ada ikan langsung dari laut, tidak terlalu segar. Jadi mungkin lebih enak kalau daging sapi atau ayam. Oh. Ya. Oh iya Kak, jadi bagaimana pengalamannya waktu bertamu ke luar kota? Ya, sudah beberapa kali kami keluar bersama teman, ketemu dengan keluarga mereka, kami ke Sopeng, kami ke Sinjai, ke Pangkep juga, ke beberapa kampung. Satu kali saya ingat di Sinjai, itu pertama kali kami keluar bersama teman, dan ada banyak sekali ikan di sana. Mereka sudah memasak banyak dan saya belum lancar, jadi tidak bisa berbicara bersama orang di sana, hanya tersenyum karena terima kasih, itu saja. Saya tidak bisa bicara bersama mereka. Jadi bagaimana saat itu Kak? Karena ikan, terus anak-anak harus makan. Ya. Bagaimana situasinya saat itu? Bisa Mungkin mulai cerita? dengan nasi ya. Oh iya, betul, ya. Ya, dan saya biasanya kalau di situasi seperti itu, saya coba lihat dulu. Kalau ada orang bersama saya bisa lihat bagaimana mereka makan. Tapi waktu itu, karena kami tamu, kami harus makan dulu. Oh Jadi iya. tidak ada orang lain. Dan semua orang Bisa. memperhatikan ya. Iya, betul mereka. Jadi Iya, karena Ya. memang tamu, walaupun bukan orang asing Kak ya. ya. Tidak mungkin, Iya. tidak mungkin yang apa namanya tuan rumah, Iya. tidak mungkin tuan rumah yang langsung makan duluan, terus tamunya duduk saja di situ. Biasanya kita mendahulukan tamu, Iya. begitu. Jadi apa namanya, bagaimana langsung makan? Coba saja. Coba saja. Pakai tangan, coba saja harus mengeluarkan tulang supaya anak-anak bisa makan juga. Sebenarnya mereka suka sekali ikan, tapi hanya tidak tahu bagaimana bisa. Oh, tidak tahu bagaimana caranya makan ikan, apalagi kan tulang ya. Iya. Oke. Jadi dari apa namanya pengalaman itu, apa perbedaan yang paling jelas, paling mendasar antara menjamu tamu di Amerika dan menjamu tamu di Makassar atau di Indonesia? Ya. Di Indonesia, kalau ada tamu yang datang ke rumah, pasti harus mempersiapkan makanan, minuman. Kalau di Amerika mungkin bisa, tapi tidak terlalu wajib. Di sini lebih biasa, seperti wajib Harus sebenarnya. ada. Iya. Harus ada makanan, pisang goreng atau kue. Betul. Di Amerika mungkin ada, tapi mungkin tidak. Dan tidak ada orang yang tersinggung kalau tidak ada makanan. Ya, Beda Jadi sekali. itu beda sekali. Berarti Kak Jen sekarang sudah terbiasa ya untuk apa namanya menjamu tamu, siapkan apa cemilan atau Teh, minuman, ya. kopi, sirup. Sirup. Iya, betul. Harus pakai gula ya. Harus pakai iya betul. Teh Iya, kalau dengan teh manis, kalau tidak ada gula, pasti orang tidak mau minum. Jadi kapan orang Amerika menjamu tamu dengan minuman dan makanan? Ya, kapan? Ya, apakah ada misalnya tamu ini diberi makanan atau minuman, tamu ini mungkin tidak usah. Oke. Ada begitu? Ya, jadi kalau orang tiba-tiba datang ke rumah saya, mungkin tidak harus mempersiapkan makanan untuk mereka. Tapi kalau ada rencana sebelumnya, saya mengajak mereka atau mereka minta, boleh singgah di rumah, mungkin saya akan mempersiapkan. Tapi mungkin kalau singgah saja tidak harus mempersiapkan makanan, tidak butuh.
Kalau ada rencana mungkin makan malam bersama atau makan siang bersama, pasti saya akan persiapkan makanan. Boleh, jadi apa namanya, mereka boleh singgah tiba-tiba. Oh ya, boleh. Tapi kalau begitu, tidak harus khawatir. Kalau ada makanan, bagus. Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Tidak ada ekspektasi sebenarnya di mereka. Itu bedanya ya. Iya, betul. Kalau kita di sini mau sudah ada janji, Betul. singgah tiba-tiba, semuanya ayo masuk Iya, masuk. betul. Oh ini tunggu sebentar ya. Lalu yang apa namanya, yang punya rumah, tuan rumah ke dapur buat teh, minimal teh ya. Iya. Minimal teh hangat dengan gula ya. Masih. Oh iya. Betul. Ngomong-ngomong tentang teh dan gula. Ya. Bagaimana perbedaan membuat teh di Amerika? Karena saya dengar ada beberapa teh yang tidak pakai gula ya. Ya, ada keduanya sebenarnya. Ada yang suka gula, teh manis, dan ada yang tidak suka. Mungkin tergantung daerah. Di bagian selatan, teh manis itu terkenal sekali. Tapi di California mungkin tidak terlalu terkenal. Oh jadi tergantung tempatnya ya. Tergantung. Iya. Iya. Oke. Ya kalau di sini kebanyakan sih ya. Iya. Kebanyakan pakai gula ya. Betul. Beberapa orang mungkin itu tergantung pribadinya. Tapi secara umum saya lihat masih pakai Iya. pakai gula. Dan lebih banyak kopi di sana sebenarnya. Ada orang yang suka teh, tapi lebih banyak mungkin suka kopi. Kak Jen suka minum kopi? Suka. Suka. Ada kopi favoritnya? Sebenarnya saya suka semuanya. Oh yang penting kopi ya. Ya, kalau ada kopi saya senang. Oh Kopi gitu. dengan gula atau tidak pakai gula? Biasanya saya pakai gula, tapi sedikit saja. Oh iya Kak, ada satu lagi, jus alpukat. Oh iya, jus alpukat. Iya, Bagaimana? betul. Bagaimana? Ya, mungkin saya baru coba di Makassar karena banyak alpukat di Amerika. Tapi saya belum lihat jus alpukat di sana. Oh iya. Jus dari alpukat. Iya. Ya, biasanya makan saja. Itu minuman favorit saya, salah satu Iya. minuman Betul. favorit saya. Jus alpukat kita buat jus tambah coklat atau apa namanya? Milo. Oh ya. Ya. Dengan gula merah. Oh, iya. Terserah sih Terserah. mau campur apa. Ada juga yang susu kental manis, macam-macam. Tapi itu manis Kak, enak Iya. sekali. Bagaimana? Di Amerika beda sekali atau Di bisa Amerika mungkin jarang minum alpukat, jus alpukat. Tidak ada jus alpukat. Jadi alpukatnya Makan diapakan? saja. Oh, dimakan. Biasanya memotong dan mungkin di atas makanan yang lain atau di salad. Oh, hambar berarti ya. Ya, betul. Jadi kita makan dengan apa? Dengan apa saja? Dengan sayuran Daging, yang lain, dengan oh, daging. sayur. Ya. Wah, beda. Di Beda sekali sandwich rasanya. bisa di sandwich juga. Oh, ada- Biasanya oh, iya. ada sayuran di atas daging di sandwich. Ya. Wah. Dibikin Atau langsung. Beda. Beda di sini ya. Jadi apa namanya, dia masuk kategori makanan dimasukkan di makanan asin ya, bukan di minuman atau makanan manis. Kalau kita kan es teler. Ya, betul. Di sini Kak ada namanya es teler. Pernah coba? Ya. Iya, ada alpukatnya, ada kacangnya, Es teler, tapi es buah, manis. jus alpukat hanya itu. Iya, Iya ya. tidak pernah kita ada misalnya coto dengan alpukat. Kol dengan alpukat. Nanti bisa ke rumah saya dan coba Iya. seperti itu. Oh, ada, saya ingat satu sambal namanya wakamoli ya, kalau tidak salah. Oh iya, itu sambal. Betul, bagaimana? Ya, dari alpukat, tomat, bawang bombay, bawang putih. Wah, apalagi? bawang putih. Ada garam Pemirsa, juga. bawang putih. Ya. Bagaimana rasanya Kak? Oh, enak sekali. Dimakan dengan apa? Ikan Bisa. atau daging? Bisa dengan ikan, bisa dengan daging atau ayam. Mungkin lebih biasa untuk makanan dari Meksiko. Oh, Meksiko. Oh. Ya. Jadi Tacos, enchiladas. berarti apa namanya? Alpukat bisa dijadikan sambal ya. Bisa ya. Wah. Mungkin kalau kita pulang kampung, Betul. terus buat sambal dari alpukat, saya tidak bisa bayangkan ekspresi keluarga. Ini apa? Ini bukan jus. Ya. Tolong coba dulu, tolong coba. Apalagi pakai potongan-potongan apa itu? Cabe, terus bawang putih, pakai Tambah garam. Iya, garam.
Itu sambal baru saja. Sambal baru ya, betul. Tapi mungkin orang akan tertarik mencoba Iya, betul. ya. Walaupun tidak yakin Kalau apakah suka rasanya cocok atau alpukat, tidak. mungkin iya. Ya, kami suka. Kami suka alpukat, tapi kami tumbuh, lahir dan besar dengan konsep jus alpukat, Iya. bukan sambal alpukat. Iya. Wah, Jadi jadi sangat beda. beda sekali. Tapi sudah coba Iya. jus alpukat bagaimana? Ya, Kesan pertamanya. Saya lupa sebenarnya karena sudah lama, tapi itu enak. Mungkin yang paling banyak gula. Oh, Jadi di sini ada minuman dengan lebih banyak gula. oh, Saya mungkin tidak terlalu biasa, mungkin sedikit gula saja. oh, oke, Tidak di situ terlalu banyak. bedanya. Ya. Itu bedanya ya. Selalu manis sekali. Selalu manis sekali. Iya. Ya kami memang suka yang manis Kak. Iya. Orang Indonesia manis-manis. Orang Indonesia itu lain artinya. Itu narsis jadinya orang Indonesia manis-manis. Jadi sudah menyatu dengan budaya di sini ya. Sudah bisa makan makan nasi pakai tangan. Pakai tangan Ya, saja. terus pakai dan ada kobokan juga. Ya, itu baru. Saya lihat itu di sini, tidak ada di Amerika. Bagaimana waktu pertama kali lihat kobokan? Ya, sebelumnya saya tidak tahu bagaimana, kenapa ada di meja, tapi saya harus lihat orang lain. Iya, dulu. jangan sampai ada diminum teman, ya. ada teman saya lihat. Oh, mereka pakai untuk tangan. Jangan sampai ada kobokan terus langsung minum. Iya, tidak. Jangan. Saya belum coba. Jangan ya. Ya jangan terjebak kobokan. Jangan terjebak kobokan. Betul. Jadi secara umum kalau misalnya Kak Jen, bayangkan Kak Jen ada di Amerika, mengundang kami makan malam dengan makanan Amerika. Ya. Alat makan apa yang harus ada di meja waktu itu? Ya, biasanya ada garpu, ada piring, ada sendok, dan selalu ada pisau. Kalau ada tamu Pisau, akan datang. pisau? Pisau kecil. Untuk apa? Untuk apa bisa Kak? Kalau ada daging atau ayam, kasih butuh memotong ayamnya atau dagingnya. Oh. Biasanya ada seperti satu porsi di atas masing-masing piring. Piring ada satu porsi dan harus memotong supaya bisa makan. Berarti orang Amerika punya banyak pisau dan garpu ya. Iya. Jadi seimbang pisaunya misalnya 12. 12 satu lusin, garpunya satu lusin, Ya, betul. sendoknya satu lusin. Wah, jadi Biasanya satu set dengan satu semuanya. set. Bisa Karena beli di sini sendiri. kita kalau makan ayam, garpu, sendok. Ya. Jadi sendoknya Tangan. bisa tangan. Iya. Jadi sendoknya bisa berfungsi sebagai pisau sebenarnya Iya, ya, betul. begitu. Jadi Oh begitu. ya beda sekali. Ya. Kecuali untuk anak-anak. Kalau ada anak-anak di meja akan makan bersama, tidak pakai pisau karena mungkin berbahaya. Tapi Oh, iya. untuk orang dewasa selalu ada garpu, pisau dan sendok. Jadi garpu kalau di sini kan kita pakai sendok di tangan kanan, garpu di tangan kiri. Nah kalau misalnya makan di Amerika makannya hanya pakai garpu, nah garpunya di tangan apa? Kalau di Amerika kan tidak makan. Ya, tergantung orang. Kalau kita mungkin mereka akan pakai tangan kiri. Tapi kalau biasanya pakai tangan kanan, bisa pakai tangan. Tidak ada aturan seperti Oh. yang mana harus pakai. Oh jadi tidak ada aturan misalnya kalau makan pakai tangan kanan. Tidak ada di Amerika. Oh tidak ada. Bisa Jadi pilih yang mana lebih nyaman, pakai saja. Memberi menerima bagaimana? Terserah. Wah, Tidak ada beda sekali. aturan. kalau Oke. di sini ada aturan tangan kanan. Ya. Ya, bagaimana? Ada pengalaman Mhm. tentang tangan kiri, tangan kanan di sini? Ya, mungkin untuk saya tidak terlalu susah karena saya biasanya pakai tangan kanan. Tapi untuk anak pertama saya, dia kidal, jadi agak susah. Dia selalu coba pakai tangan kiri dan tidak boleh. Atau untuk salam orang lain, saya harus mengajar mereka hanya bisa pakai tangan kanan, tidak boleh. Jadi harus Sembunyikan. sembunyikan tangan kiri. Oh begitu. Lebih susah untuk anak saya. Tapi bagus ya, Kak. Jadi Kak Jen sebelum ke Indonesia sudah tahu budaya ini atau
begitu sampai di Indonesia baru ada orang yang kasih tahu. Ada orang yang kasih tahu seperti tips. Mungkin harus latihan dengan anak-anak. Tidak boleh pakai tangan kiri. Mungkin harus ya sembunyikan supaya ini sudah biasa. Oke, jadi berarti memang kajian ini penuh persiapan ya. Iya, betul. Persiapan dengan perbedaan budaya, perbedaan bahasa, dan selalu mengamati. Betul, itu penting sekali mengamati budaya baru ya. Kalau kita di tempat, bukan hanya di Indonesia ya. Kalau kita misalnya kita suatu hari nanti ke Amerika, amin, amin kan ya. Kita ke Amerika atau kita ke luar negeri harus mengamati, tips yang bagus sekali. Ya, betul. Sumpit, bagaimana? Saya bisa pakai, tapi tidak terlalu biasa di Amerika. Ada mungkin tergantung orang. Karena sebelumnya karena saya tinggal di Korea Selatan, saya belajar di sana bagaimana bisa pakai sumpit. Tapi untuk orang Amerika mungkin biasanya tidak pakai sumpit. Mungkin hanya di restoran saja ya kak ya. Selalu ada misalnya China, Jepang, di Korea makan makanan dari Asia, mungkin bisa sama pakai. Ya, berarti sama. Kalau status pakai sumpit sama. Ya. Status pakai pisau Tidak. Garpu juga ya. Garpu betul. Status pakai garpu beda. Betul. Wah, jadi beda sekali. Karena kita lebih nyaman. Saya pribadi lebih nyaman pakai tangan. Kalau pilihannya pakai tangan atau pakai garpu, tangan. Ya, terbalik untuk orang asing. Menurut saya untuk orang Amerika. Bagaimana pilihannya? Garpu. Oke. Sendok garpu pilihannya? Garpu. Kalau tidak ada sendok, tidak apa-apa. Kecuali sop. Kalau mau makan Oh ya sama. Kalau di sini sup pasti pakai sendok juga ya. Karena di sini di Makassar khususnya, bukan cuma di Makassar ya, di Indonesia secara umum kita ada banyak sekali jenis sup. Soto sebenarnya kita bilang ya. Banyak sekali makanan berkuah kalau di sini. Banyak. Bakso, coto. Di Makassar khususnya ada coto. Kita bilang kalau ke Makassar dan belum makan coto berarti belum ke Makassar. Kak Jen sudah makan coto? Suka? Iya, suka sekali. Coto apa? Coto campur, coto daging saja. Biasanya daging saja. Belum Kalau saya bisa pilih. Sudah coba coto campur, tapi kalau saya pilih mungkin biasanya coto daging. Oke. Ada di jus atau di atas buah. Di mana kejunya kak? Misteri. Belum pernah lihat keju di atas buah di Amerika. Oh ya? Keju di atas kue bagaimana? Belum. Wah.